Halo semuanya, kenalin, sebelumnya nama aku Rima Saida dari kelas A3 BK 2024. Halo. Nah, di sini aku akan bahas mengenai stres akulturatif. Nah, apa itu stres akulturatif? Stres akulturatif adalah tekanan atau stres yang dirasakan oleh seseorang ketika mereka sulit menyesuaikan diri dengan budaya baru yang berbeda dari budaya asalnya. Stres ini tuh bisa muncul karena adanya perbedaan bahasa, aturan sosial, atau cara berinteraksi yang dihadapi oleh mereka ketika berada di lingkungan baru. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Ada faktor penyebab stres akulturatif. Di sini contohnya seperti perbedaan budaya, diskriminasi, dan perbedaan bahasa. Lebih detail ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya di sini ada 5. Yang pertama ada modul akulturasi. Ini adalah cara individu beradaptasi dengan budaya baru seperti integrasi, asimilasi, separasi, dan juga marginalisasi. Kemudian yang kedua ada fase akulturasi, tahapan seperti kontak awal, kontak fisik, krisis, dan adaptasi yang mempengaruhi tingkat stres. Yang ketiga ada coping stress, kemampuan individu dalam mengatasi stres sangat berperan loh dalam menentukan tingkat stres akulturatif. Yang keempat ada kepribadian dan karakteristik individu. Faktor seperti kepribadian, usia, pendidikan, harapan, ketahanan psikologis, dan juga optimisme juga mempengaruhi loh. Yang kelima ada penilaian dan sikap terhadap pengalaman akulturasi. Penilaian ini berupa bagaimana seseorang melihat pengalaman dan juga seberapa baik seseorang tersebut menghadapinya. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada dukungan sosial yang berasal dari keluarga, teman, komunitas, ataupun lembaga, yang mana jika kekurangan hal ini akan menyebabkan stres akulturatif. Kedua, ada diskriminasi dan prasangka. Pengalaman dalam diskriminasi atau prasangka buruk dari masyarakat menimbulkan rasa tidak nyaman dan menimbulkan stres. Yang ketiga, kesulitan bahasa dalam komunikasi. Hambatan ini dapat membuat seseorang menjadi sulit berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Kemudian ada perbedaan nilai dan norma budaya. Perbedaan ini akan membuat seseorang kesulitan beradaptasi. Yang kelima ada tekanan akademik atau pekerjaan. Tekanan dalam hal ini memenuhi tuntutan akademik ataupun pekerjaan dapat menjadi faktor stres juga loh. Itulah faktor dari penyebab stres akulturatif. Masuk ke jenis-jenis stres akulturatif. Berdasarkan kajian para ahli, inilah jenis-jenisnya. Yang pertama ada persepsi diskriminasi, yaitu keyakinan atau pandangan seseorang bahwa dirinya itu diperlakukan tidak adil. Yang kedua ada kerinduan atau homesickness, berupa rasa rindu terhadap keluarga, teman, dan lingkungan asal setelah seseorang pindah dari tempat baru. Yang ketiga ada menerima kebencian, perasaan tidak diterima atau bahkan dibenci oleh kelompok mayoritas di lingkungan baru, seperti ejekan, penghinaan, atau penolakan dari orang lain. Yang keempat ada ketakutan. Rasa takut ini berupa perasaan cemas, tidak aman, atau takut terhadap hal-hal baru dan ketidakpastian di lingkungan budaya barunya. Yang kelima yaitu stres karena perubahan, yakni perubahan yang muncul akibat perbedaan norma, nilai, bahasa, dan kebiasaan yang signifikan dalam kesehariannya. Yang keenam, rasa bersalah, perasaan tidak nyaman atau rasa bersalah yang muncul karena telah mengecewakan budaya asal atau keluarga yang mengharapkan keberhasilan. Yang ketujuh yaitu kekhawatiran non-spesifik, di mana kecemasan atau kekhawatiran ini tidak jelas penyebabnya, namun terkait dengan proses adaptasi budaya, seperti khawatir akan masa depan tanpa tahu persis apa yang akan dilakukan. Nah, itulah jenis-jenis dari stres akulturatif.
Adapun dampak stres akulturatif, ada dua jenis dampak, yaitu dampak psikologis dan juga dampak sosial. Dampak psikologis dapat berupa kecemasan dan depresi, di mana stres akulturatif ini sering menimbulkan perasaan cemas dan juga depresi akibat tekanan dari budaya baru, termasuk kesulitan bahasa, diskriminasi, dan perasaan rendah diri. Yang kedua yaitu perasaan kesepian dan rindu atau homesick. Keadaan individu yang merantau seringkali merasakan rindu terhadap keluarga dan juga lingkungan asal. Yang ketiga, ada kebingungan identitas diri dan alienasi, yaitu ketidakcocokan budaya dapat menyebabkan kebingungan dalam jati diri dan perasaan terasing dari lingkungan sosial yang baru. Yang keempat yaitu penurunan motivasi dan semangat. Stres ini dapat membuat individu merasa lemah, mudah marah, dan juga kehilangan semangat dalam beraktivitas di lingkungan baru. Lanjut ke dampak sosial. Di sini yang pertama ada kesulitan berinteraksi sosial, yaitu hambatan komunikasi, perbedaan bahasa, dan perbedaan gaya hidup dapat menyebabkan frustasi dan juga konflik dalam interaksi sosial. Akan menyebabkan individu membatasi diri untuk bergaul dengan orang lain. Yang kedua yaitu diskriminasi dan juga perlakuan negatif. Pengalaman diejek atau ditertawakan karena perbedaan dapat memperburuk kondisi psikologis dan juga sosial individu. Yang ketiga ada isolasi sosial. Nah, ini adalah akibat dari stres akulturatif di mana individu itu cenderung bergaul hanya dengan sesama orang yang berasal dari budaya yang sama sehingga mempersempit jaringan sosial mereka. Itulah dampak dari stres akulturatif. Lalu bagaimana sih strategi yang baik untuk mengelola stres akulturatif? Berikut adalah strateginya. Strategi yang bisa dilakukan adalah mengikuti kegiatan sosial dan juga organisasi, di mana kita terlibat dalam komunitas atau organisasi dapat membantu memperluas jaringan sosial dan mengurangi perasaan isolasi. Yang kedua adalah membangun dukungan sosial. Dukungan sosial yang baik sangat penting loh untuk mengurangi stres akulturatif, karena individu merasa tidak sendiri dan mendapat bantuan dalam menghadapi tantangan budaya yang baru. Yang ketiga yaitu perencanaan waktu yang efisien, di mana kita mengatur jadwal secara bijak untuk membantu mengurangi tekanan dan juga meningkatkan produktivitas sehingga terhindar dari stres. Yang keempat, bisa melakukan olahraga secara teratur dan teknik relaksasi. Aktivitas fisik dan meditasi dapat membantu menenangkan pikiran serta tubuh, sehingga meningkatkan mood dan mengurangi ketegangan akibat stres. Kemudian nih yang terakhir, strategi yang bisa dilakukan adalah merawat diri sendiri, yaitu memberikan waktu untuk istirahat dan melakukan aktivitas yang kita sukai untuk mengembalikan energi dan jaga keseimbangan mental. Itulah strategi-strategi pengelolaan stres akulturatif. Oke, itu udah jadi pembahasan terakhir kita dan sudah dijelaskan dalam video ini mengenai pengertian stres akulturatif, faktor-faktornya, jenis-jenis stres akulturatif, dampaknya, serta strategi yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari stres akulturatif. Terima kasih banyak ya sudah menonton videoku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.